Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim walladzina kazzabu bi ayatina summum bukmum fi dhulumatin may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'al lahu ala siratim mustaqim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Monggo sami-sami kita bersyukur atas limpahan nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kazzabu bi ayatina summum bukmum. Summum wa bukmun fi dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'al lahu ala siratim mustaqim. Monggo kita merenungkan sejenak, kita merenung bahwa Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ini membawa pengasih, memberi segala sesuatu, kemudian kita melihat apakah kita telah diberi oleh Allah segala sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada seluruh makhluknya. Oh, ternyata benar. Maka kita bersyukur atas limpahan nikmat dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahim, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Maka kita bertanya ke dalam hati kita, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sayangnya, rasa sayangnya kepada kita? Bagaimana caranya mengetahui bagaimana rasa sayangnya Allah kepada kita?
adalah dengan cara apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala suka, senang kepada hamba, maka hamba ini akan difahamkan oleh Allah dalam perkara agama. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba, maka hamba ini akan disibukkan oleh Allah dalam perkara agama. Dan puncaknya ketika Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hamba, maka hamba ini akan dikorbankan oleh Allah dalam perkara agama. Maka hal ini seharusnya kita merenung. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita, sayang kepada saya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita sibuk dalam perkara agama. Ketika kita melihat ternyata kesibukan kita bukan masalah agama, maka bagaimana cara kita berusaha menjadikan niat kita ini berubah. Kalau niat kita selama ini niat untuk menjadikan saya sukses dunia akhirat, sukses dunia, asumsi sukses dunia ini yang bagaimana? Nah, ya. Sukses dunia itu yang bagaimana? Apabila kita ini menghendaki sukses dunia ini seperti suksesnya orang-orang kafir dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Janganlah kamu arahkan pandanganmu kepada orang-orang yang telah aku berikan kesenangan hidup di dunia. Oh, berarti selama ini apa yang ada dalam pikiran saya yang dikatakan sukses dunia ini salah besar. Maka saya harus memulai untuk merubah. Sukses dunia yaitu bagaimana segala sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini berupa dunia ini adalah untuk menjadi jembatan yang sukses menuju akhirat. Nah, ini sukses dunia. Bagaimana harta kita bisa bermanfaat bagi agama, sebagaimana hartanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hartanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang telah menjadikan dunia mereka ini sukses dunia akhirat itu, ini harus menjadi cermin bagi kita, untuk mengikuti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, niki apabila kita salah menilai, salah berpersepsi bahwa kehidupan dunia yang sukses itu sebagaimana suksesnya orang kafir, maka segera kita bertobat. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijana hai illa umamun amsalukum.
dan tidaklah segala apa yang melata, merayap di muka bumi, juga yang berterbangan, burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya ini. Ini semuanya ini adalah umat makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya dalam kitab. Dan apa yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ini itu pasti terjadi. Jadi andai kata burung tadi ini diperintah oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rezeki kita, maka tidak akan meleset. Dan pasti terjadi bahwa burung itu meskipun lahirnya burung itu ada di mana 1000 kilometer dari tempat kita, ataupun apa yang sing merambat, sing merayap, napa namine niku sing berkaki 4 niku napa jenenge, sapi, kambing, meskipun berada jauh ribuan kilometer dari kita, kalau sudah tercatat bahwa mereka ini akan berkhidmat, akan menjadi pelayan kita, maka mereka pasti akan datang untuk menjadi rezeki kita. Itu. Dan tidak akan pernah meleset apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan pernah meleset. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ketetapannya bahwa manusia ini kemarin yang telah kita bahas, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum fil akhirah. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, fasajadu, maka bersujudlah seluruh malaikat. Malaikat mana saja? Malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang ada di muka bumi, malaikat yang menjaga air, malaikat yang menjaga angin, malaikat yang menjaga bumi, malaikat yang menjaga hewan, malaikat yang menjaga segala sesuatu. Ini malaikat. Dan mereka ini diperintah oleh Allah untuk berkhidmat, untuk sujud melayani Nabi Adam. Itu. Dan kita anak turunnya Nabi Adam. Maka tidak akan pernah meleset. Kemudian ketika menungso niku wau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala, memimpin bumi ini.
Allah Subhanahu wa taala memberikan napa jenenge? Memberikan ijazah. Memberikan pelajaran, memberikan cara, yaitu dengan agama. Agama ini akan menjadikan manusia itu bisa mengendalikan segala makhluk yang Allah pernah ciptakan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya mengendalikan segala sesuatu ini? Yaitu dengan cara yang pertama kali, dengan cara mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita ini harus terkendali dulu. Bagaimana kita mampu mengendalikan segala sesuatu sementara kita tidak mampu mengendalikan diri. Nah, bagaimana kita akan mengendalikan segala sesuatu sementara kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, ini. Maka bagaimana caranya mengendalikan diri? Nah, niku dengan agama. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas di ayat-ayat sebelum ini. Bagaimana waqalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih? Kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat-ayat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas menurunkan ayat-ayat itu, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ternyata ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang dikatakan mukjizat tadi itu adalah Al-Qur'an. Ayat-ayatnya itu Al-Qur'an. Maka untuk memahami ayat ini, walladzina kadzabu bi ayatina, dan adapun walladzina kadzabu, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami lah. Walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, summum wa bukmun. Summum niku napa? Budek. Bukmun, summum wa bukmun. Mari budek niku bisu. Fi zulumat, dalam kegelapan. Mayyasha illa, man sapa wonge yasha illa, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yudlilhu, mereka tersesat. Wa mayyasha, dan sapa wonge sing dikehendaki ya ja'allahu ala siratim mustaqim, akan diberikan baginya di atas jalan sing lurus. Lah saniki mulai kita napa yasha, napa yasha niku kehendak. Sapa sing dikehendaki? Nah, kita sapa sing dikehendaki? Maka ketika kita memahami sapa sing dikehendaki dengan apa yang napa jenenge kehendake sinten, kehendake hamba niki. Ketika hamba tadi ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada siapa? Kepada manusia. Fujuraha,
wa taqwaha. Jadi perbuatan fujur, perbuatan dosa, dan perbuatan takwa itu semuanya ini telah diberikan, maksudnya telah Allah ilhamkan kepada setiap manusia. Maka qad aflaha man zakkaha, maka beruntung orang-orang yang mensucikannya. Maksudnya nopo? Wong sing mensucikan itu. Jadi setiap saat ketika kita mendengar, kemarin ayat berapa itu? Innama yastajibul ladzina yasmaun. Innama sak teman-temane yastajibu alladzina yasmaun. Ketika orang-orang ini mau mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi. Wal mauta, bahkan ketika mereka ini hati mereka ini mati. Ya ba'asuhumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hati yang mati tadi ini karena mereka mendengar. Nah, ketika mereka mendengar, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan. Allah ilhamkan di dalam hati mereka ini. Lek hati mereka ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Napa niki? Qad sungguh aflaha, sungguh beruntung. Man sapa wongi zakkaha, yang mensucikan hatinya. Maksudnya ya napa niki? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan menungso niku wau mendengar, kemudian yang didengar itu kebenaran, kebaikan. Hati tadi ini sudah merasakan, oh bener iki. Oh iki bener. Ketika kebenaran dalam hati tadi ini sudah teridentifikasi, wis dirasakan. Oh, bener iki. Nah, ketika benar, maka jangan sampai kita wakot khobaman dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori. Ojo sampai kita mengotori. Bagaimana kok bisa mengotori hati? Ketika kita melihat sumber dari kebenaran. Ketika melihat sumber dari kebenaran itu ternyata kudu golongan dhewe. Ya, kudu golongan dhewe. Oh, kudu wong paribasane, kudu wong NU atau kudu wong Muhammadiyah atau kudu wong Salafi. Oh, iki paling iki iki tutuk kene. Sehingga apa? Ketika kita ini mencari kesalahan, mencari kelemahan dari kebenaran, sumber kebenaran tadi ini, maka apa yang terjadi? Artinya mereka ini berpaling. Artinya mereka mendustakan. Makanya ketika kebanyakan menungso niku wau setelah masuk dalam kubur, setelah masuk dalam alam barzah, kemudian mereka memohon kepada Allah untuk dihidupkan lagi. Sejenak saja dihidupkan lagi untuk apa? Fa'asaddaqo, saya akan membenarkan, maka saya akan membenarkan. Kenapa? Karena selama ini saya mendustakan. Bukan fa'asodako. Sodako niku artinya nopo jenis memberi uang, memberi harta, mengeluarkan harta. Nah, kebanyakan saat ini di nopo jenis ditafsirkan dengan sodako uang. Nah, sodako uang, masalah-masalah niki ternyata
Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Oh ternyata nanti ini yang pertama kali dihisab, diperhitungkan masalah sholat. Sholat ini, loh kok masalah sholat dengan sodako, sholat dengan sodako. Oh kok nomor loro nih sodako, kok bukan nomor satu. Oh ternyata ini fasod dako, pakai tasjid, tasjid. Ketika pakai tasjid fasod dako, maka saya akan membenarkan apa? Segala apa yang telah saya dustakan ketika saya mendengar. Wama walladzina kazzabu bi ayatina. Akan tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami summum wa bukmun fi dzulumatin. Summum wa bukmun fi dzulumat. Mereka akan tuli, mereka akan bisu dalam kegelapan. Nah, makanya ketika kita ini mendengar kemudian Allah ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka jangan sampai kita mendustakan, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang-orang yang membawa kebenaran. Ketika orang-orang yang membawa kebenaran dicari-cari kesalahan nih, wis otomatis dadi napa? Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiton. Waman lan sapa wonge ya'su sing berpaling an dzikrir rahman dari pengajaran yang maha pemberi, yang maha memberi, nuqayyid lahu syaiton, maka Allah jadikan setan. Jadi ketika kita berpaling, sekali berpaling maka akan jadi setan. Berpaling kita ini akan jadi setan. Nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin, akan menjadi qarin. Qarin niku napa? Teman kita. Padahal kita ini ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa, ojo melok patune setan. Udkhulu fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Sedangkan kita ketika itu mengotori hati kita dengan cara apa? Mencari-cari kesalahan. Goleki kesalahane wong sing gak disenengi ini wau, padahal itu sudah benar. Wis ketok kebenaran. Mereka mencari-cari kesalahane. Kenapa? Karena gak cocok. Lah niki jenenge napa? Wa pokot khobaman dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Yani mayyasha illah, maka barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, artinya nopo? Ketika kita ini mempunyai kehendak, untuk memperbaiki diri, maka kehendak Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki sebagaimana kehendak hamba. Ana inda dzanni abdi bi, aku berada dalam prasangka hambaku. Lek hamba tadi ini berkehendak mempunyai prasangka bahwa saya akan menjadi orang yang mengikuti Al-Quran. Maka diniati. Setelah diniati, benar-benar niat tadi itu untuk mengikuti Al-Quran. Ketika mendengarkan bahasa Al-Quran, disampaikan tentang Al-Quran, maka kita
sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, bukan berpaling. Nah niku. Jadi ketika may yasha'illah yudlilhu, maka barang siapa yang menghendaki alhamdulillah. Man sapa wong yasha'illah yang dikehendaki oleh Allah yudlilu untuk yudlil disesatkannya. Ketika disesatkan maka orang yang dikehendaki disesat niku wis dikai dalan, tapi mereka akan condong untuk mengotori. Padahal kebenaran itu napa? Inna wa'dallahi haq. Janjinya Allah itu benar. Segala sesuatu itu gamblang. Agama itu napa? Cahaya itu wis ketok. Wis ketok cahaya itu. Contohnya napa? Tirose Kanjeng Nabi. Contohnya Kanjeng Nabi. Apabila engkau melihat orang yang pulang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia ini orang beriman. Nah, ketika orang beriman tadi ini, kita ini sudah tahu bahwa itu orang beriman. Kemudian orang beriman bicara itu, kira-kira omongannya orang beriman itu bohong nggak? Orang yang beriman itu berbicara itu mesti benar. Kalau dia ini orang yang nggak pernah keluar masuk masjid, lek masuk masjid ini lek seminggu pisan, terus berbicara meskipun itu bicara masalah Al-Quran, bicara masalah hadis, bicara masalah kitab sing kira-kira tebeli 10 meter. Kalau dia ini nggak pernah keluar masuk masjid dalam sehari 5 kali, ya berarti dia bukan orang beriman. Jadi jangan dianggap nopo. Lah nopo sing didhawuhna Kanjeng Nabi niki jenengan cekeli dhisik. Kenapa? Apabila hadis dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai tanda orang beriman itu ternyata kita dustakan dulu, maka kita akan terjebak dalam penipuan, kita akan tertipu. Niku sehingga nopo mayyasha illa yudlilhu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tersesat, maka gak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Tetapi wa mayyasha yaj'allahu ala siratim mustaqim. Akan tetapi waman dan sapa wonge sing menghendaki untuk yaj'allahu, untuk dijadikan baginya di atas jalan yang lurus, ala sirotim mustaqimah. Lah niki sesuai ambek kehendak ini wow. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mudah mendengar. Ya, gampang mendengar. Mendengar ini gak gampang. Mendengar ini gak mudah. Lah niki siapapun ya, ketika kita ini mendengar nopo lek ngarani melihat niku di konten niki, coba sampean ningali orang yang mau mendengar tentang ilmu kayak ngeten iki, ambek sing percaya, ambek sing gak percaya, kira-kira akeh sing gak percaya. Akeh sing gak percaya. Niku lakot hakol qaulu ala aktsarihim baum layu minun. Mereka tidak akan percaya. Nah niku. Hadirin yang dirahmati Allah, walladzina kadzdzabu bi ayatina, maka
Maka sapa wonge sing mendustakan ayat-ayat kami, maka sumum wa bukmum fi dulumatin. Mereka ini akan napa? Tuli bisu. Budek. Budek niku tuli. Tuli niku napa? Berarti dhek niku wau Gak krungu. gak gelem ngrungokno. Gak kira gelem ngrungokno. Masih itu masalah benar. Wis sudah itu benar. Contohnya apa? Nah, ketika kita mendengar bahwa wal asri, nah, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi, kecuali orang beriman. Mereka tahu rugi kecuali orang beriman. Gak percaya aku, gak katene percaya ambek kata-katai wong iku kudu golonganku. Nah, ini kudu golonganku, meskipun yang berbicara ini adalah orang yang dalam sehari keluar masuk masjid lima kali. Dari Kanjeng Nabi orang beriman gak ngurus, gak percaya nang Kanjeng Nabi. Sing dipercaya sapa? Golongane. Jadi dia terjebak kepada asobia. Asobia niku napa? Mate odi mati urip pokoke. Nah, pokoke golonganku kudu menang. Lah niku. Walladzina kadzabu bi ayatina, maka barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan sumum, mereka akan budek. Kemudian bukmun niki bisu, maka mereka tidak akan bisa bicara tentang apa? Kebenaran. Tidak ngomong benar wis gak kira seneng. Mereka masih bisu. Wa bukmun fi dzulumatin, dan mereka tetap dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap apa saja, gawe apa ae masing-masing gawe napa jenenge lek ngarani gawe acara seakan-akan niku acara agama. Lah niku masaluhum kamasalil ladis tau qadanaron falamma dha'at ma khaulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum layar jiwa. Jadi mereka ketika mereka membuat majelis dan lain sebagainya, majelis apa? Majelis seakan-akan majelis agama. Tetapi apa yang terjadi? Mataluhum kamsalil ladzi stauqadan naron. Mereka ini seperti orang yang menyalakan api. Ketika apinya menyala di tengah-tengah mereka, menyala di sekeliling mereka. Masaluhum kamasalil ladzi stauqadan naron falamma adha'at ma khaulahu. Ketika mereka ini api tadi menyala niku murup di sekeliling mereka, dzaballahu binurihim, maka Allah mencabut sinarnya. Allah mencabut sinarnya, wa tarakahum, kemudian Allah membiarkan mereka, meninggalkan mereka. Wa tarakahum, Allah meninggalkan mereka fi dzulumatin, tetap dalam keadaan gelap layub siru, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi napa? Masih ana majelis agama, maka mereka ini tidak akan mendapat hidayah. Buktine apa? Mari ngaji pancet gak ana perubahane. Gak ana perubahane. Nang sunai Kanjeng Nabi pancet gak seneng. Napa malih? Napa sing dicontohno? Sing diperintahkan Allah tetap mereka langgar. Jadi ilmu-ilmu tentang kebenaran pun akhirnya dia tolak. Lah niku. Maka walladzina kadzabu bi ayatina summum wa bukmum fi dzulumat.
may yasha illa yudlilhu wa may yasha yaj'al lahu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka ini akan menjadi budak dan bisu dan dalam kegelapan. Niku mawon, mudah-mudahan nopo sing kita kaji pada pagi ini menjadi pelajaran yang besar. Dan pelajaran ini akan bermanfaat. Kalau nggak manfaat sekarang bagi manusia, mudah-mudahan nanti akan Allah jadikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Jadi nopo, jadi amal jariah bagi kita, ya, amal jariah bagi kita, amal jariah. Mudah-mudahan kita ngaji ini dalam keikhlas, bukan mencari nopo jenenge ngarani niku monetisasi, bukan mencari uang, tetapi kita berusaha untuk menghidupkan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Insyaallah moga dihafalkan.